kalau kita lihat ceritanya Elia Cohen ya, itu bisa sampai jadi apa? Wakil perdana menterinya Syria dulu ya. Bisa apa Menteri Pertahanan ya? Menteri Pertahanan, sorry ya. Bisa jadi Menteri Pertahanannya Syria. Padahal itu mata-mata Mossad. Makanya kemarin kita pernah bercanda itu sama Pak Teddy itu. Jangan-jangan si Cecep Erdogan ini jangan-jangan dia juga agen Mossad loh. Iya, benar Pak. Ya kan? Iya, iya. Jangan-jangan si Cecep Si Erdogan ini Cecep, agen ya Mossad loh. Erdogan, ya. Iya, mulutnya berkuar-kuar ya benci Israel. Wah, jahat sekali mulutnya. Tetapi kalau kita lihat itu pro Israel banget tingkah lakunya. Iya kan? Mulutnya mah berkuar musuhin Israel. Sama-sama seperti Presiden Iran yang hari ini. Jangan-jangan Presiden Iran hari ini pun adalah agennya Mossad. Karena Mossad itu ada di mana-mana dan bisa menyusup sampai ke tingkat-tingkat pejabat pemerintah loh. Nah, pertanyaannya lagi kan, nah ini, jangan-jangan Gibran ini agen Mossad juga lagi. Mampuslah kalian orang Indonesia kalau Gibran ini agen Ibu, Mossad ya ibu, kan. ibu, Ibu Monik Pak, yang mereka juluki Nah, agen ya kalau Mossad. kalau Ibu Muni kan udah jelas jurnalis pro Israel, ya Iya, kan, iya. udah jelas. Nah ini Oh kalau iya ya. namanya bukan spy, kalau udah jelas itu Iya, terang-terangan itu udah pro jelas. Iya, Israel. iya. Nah Iya, yang iya, sekarang iya. ini kita lihat ini jangan-jangan keluarganya Jokowi ini agen Mossad juga, berkuar bacot gede, tetapi nggak perang-perang tuh, nggak kirim-kirim tentara tuh. Andi, terima kasih. Bu Dora masuk. Terus Dora mau kalau gitu ulat bulu deh. Iya. Ya Pak Ulat Bulu aja dulu dia masuk Pak Andi. Oke, nggak Ada, apa-apa. ada berhikmatlah. Halo, Ya. salam, Kan ganti nama, Shalom. ganti Ulala. nama. salam, Oh, saudara-saudara, salah. sahabatku dalam Yesus, Ini ada baik ulala, di ada Zoom berhikmat. Ya. maupun di YouTube. Sekarang peserta di Zoom masih 28. Belum ada kenaikan selama setahun penuh. Gara-gara malapetaka galarua. Oke, jadi kita berdialog. Maaf Pak Teddy, kita mau ada progres supaya YouTube maupun Zoom ini berkembang. Kawan-kawan saya juga ada yang memantau dari YouTube. Kok sekarang katanya Zoom kalian kok agak menurun, kurang berani seperti dulu-dulu kasus NKC. Kenapa? Saya melanjut tentang Pak tadi. Dunia intelijen itu ada namanya yesterday, today, tomorrow, after tomorrow. Itu harus konsisten terus. Dan seorang pelaku intelijen, dia harus punya jiwa hipokrat. Lanjut dengan Faisal Akbar. Kita jangan melihat teksnya ya tentang agama. Mereka itu dagang podcast itu. Deddy Kobuser seperti itu. Tapi kalau misalnya yang netral, berani, sangat minim sekali. Takut digeruduk. Kita bersyukur ada Edis TV, ya Maron, yang luar biasa berkembang. Ada kan statement MUI, 1 juta. Ini MUI yang katanya ya, 1 juta sudah menyeberang. Ikut Pak Teddy, si Andi, ya kan. Artinya, ini kan salah satu based on basic knowledge dalam sosial, budaya, hukum, itu kan payungnya kan semua politis. Jadi kalau kita bicara politis, turunannya ada hukum, sosial, dan lain-lain. Oke? Sekarang bohir negara ini adalah partai politik. PDI, Gerindra, Golkar, dan lain-lain. Apa ketua umum katakan? Contoh, ini kita bicara aspek nasional ya, baru bicara bilateral, internasional. Nasional tentang undang-undang balistik seorang koruptor. Si Mahfud MD dicecar oleh Bambang Pacul. Apa dia bilang? Semua Korea yang hadir sini Pak, di Komisi 3.
Apa ketua umum, kalau ketua umum katakan, besok langsung kita setuju. Itu contoh. Jadi kelakuan ketua umum ini kan fulus semua. Fulus, dan fulus. Makanya mereka itu super hipokrit. Paham? Bukan hipokrit, super rasa malu, rasa sedih, rasa terbeban. Untuk keluarganya aja pun tak ada, apalagi tetangga. Siapa yang dikatakan ini negara kita ini yang tercinta nih? Jadi sosok leadership, yang punya leadership. Kapasitasnya, ya kan? Kalau bicara aspek makro intelijen, makanya Pak Tobing saya berseberangan sama dia kan, walaupun dia tentara. Dia makro, kalau saya mikro intelijen. Jadi di dalam apa itu narrow spektrum. Jadi sempit tapi berbobot, beda dengan broad spektrum. Broad spektrum itu sangat luas sekali. Jadi kita sebagai pengamat, peneliti, kadang-kadang pusing melihatnya nih. Sebagai peneliti, saya umur 9 tahun sudah terjun di dunia politik dan intelijen. Karena abang saya dibunuh. Berkali-kali saya katakan. Nomor 4 diikat pakai kawat, dibuang ke laut. Ya nomor 1 berulang-ulang saya katakan. Walaupun Bin Bais mau nangkap saya. Tahun konferensi Asia Afrika di Bandung. Engkau saya paling besar, bawa coeng lah. Kemudian 63 Ganevo. Ada yang tahu Ganevo? 63? Yang dibangun oleh negara Soviet. Jadi Pak Teddy, 23 November 63, John F. Kennedy didor. Itu katanya John F. Kennedy. Ternyata wakilnya Johnson dengan Soekarno itu nggak cocok. Pada waktu itu Soekarno minta Freeport 20-80, Indonesia 80, Amerika 20. Kennedy bilang apa? 40 Indonesia, kami 60. Oke, please you come to Indonesia. Dia mau datang tahun 64. Kalau datang 64, kemungkinan PKI itu kan konflik angkatan darat, bukan komunis. Dibiaskan nah, seolah-olah komunis dari Cina, Rusia. Itu kan, yang konsepnya kan pendeta Karl Marx itu kan, komuni. Ditambah nis-nisnya, karena nisnya ya sama dengan kelakuan Anies kan. Kalau ada nis-nisnya itu komuni, komunal, artinya bersama-sama, senang sama senang, susah sama susah. Ya, itulah namanya orang Katolik ada komuni perjamuan kudus, ya kan? Jadi kalau ini konteksnya, tadi saya bilang ini konteks yang dunia internasional sekarang, manalah mungkin seperti contohnya Volker Akbar-Faisal, tidak vulgar. Dia kan mencari duit, bos. Mana mau dia membela-bela Israel. Tapi kalau misalnya wawancara si Ferdinand, mudah-mudahan Ferdinand ada forecast sendiri. Nanti bisa itu kan. Saya hajar nanti orang-orang apa. Saya panggil orang yang ekstremis, saya wawancarin. Saya bayar orang itu mahal-mahal. Artinya negara kita ini pengecut, cut. Tahu pengecut. Mulai dari presiden, Kapolri, Pangap, sampai ke tingkat RT. Sebenarnya RT itu adalah mata, hati, suara yang menyampaikan ke tingkat RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, sampai ke menteri presiden. Ini menteri aja udah tahu sejarahnya dilenceng oleh Faldi Jong itu. Benar, Pak. Orang yang dibunuh sekiranya diperkosa, dia bilang nggak ada. Jadi gimana negara kita maju? Kan malu kita sama presidennya Pak Teddy, sama presidennya Andi. Ya, presiden Pak HW juga, ya kan, pada menteri. Malu kita sebenarnya. Jadi kita sebagai masyarakat yang terjolimi, malu. Tapi orang tuh nggak bangga. Jadi tipu-tipunya itu, tipu Acehnya jalan. Tipu Teh saya nggak ada ya. Tipu Teh tahu tuh. Jadi tipu Aceh namanya itu. Tahu tipu Aceh Pak Teddy. Aceh kalau berutang sama kita ketemu kan, kita nagih 1 juta misalnya utangnya. Di bawahnya 1 juta. Dibakar di depan kita. Ini duit Bapak ya lunas ya. Bang saya.
Itu namanya tipu aja. Jadi yang 1 juta tuh dikasih lihatnya, habis itu dibakar di depan kita. Ya lunas ya Pak. Hmm. Nah, itu namanya tipu aja. Lunas. Sama dengan di Republik ini. Tentang kasus Sukabumi. Itu kan terlibat semua. Kapolsek, kepala ketua RT, kepala desa, nangis-nangis di depan KDM. Di KDM kan nggak bodoh. Saya ngurus sosial, hukumnya ya bilang hukum lah. Kenapa? Mereka yang korban sudah somasi, sudah melakukan tindakan hukum, pro justisia dalam rangka antisipasi. Itu orang kaya loh tuh. Bakal apa dari pada keluarga Manado juga tuh Pak Teddy. Jadi ya siapa tahu ya karena Manado kan ada pasukan Mangoni kan. Oke, balik kan, lagi ke jadi- spionase, Pak Ulat Bulu. Kenapa? Kita balik lagi Spionase. ke proyek spionase. Jangan Spionase. kemana-mana. Jadi gini, Kita balik dalam ke spionase. intelijen, Bagaimana? Mossad. Ini harusnya ada Pak Ponto ini, Bais, ya, Bin, jadi ya kan? Mossad. Apakah Joseph Paul Zhang seorang spy, ya kan? Nah, jadi ini Pastor, Ya, tentang intelijen Mossad, ya, mereka tuh sudah mengorbankan dirinya yang cewek tadi Pastor bilang. Itu benar itu. Kalau orang itu kan onani aja kerjanya kan. Tapi kalau Eropa itu masih mikir onani ya. Mungkin agak LGBT aja dah. Orang tuh onani masturbasi aja kerja. Disorongkan cewek ya. Alhamdulillah ya kan. Karena nah, orang ya, itu memang kocok aja. ya bukan manual life-nya itu Pastor. Ketemu cewek di ewek, yang ewek ustaz ini juga masuk surga langsung, nambah dosa, nambah pahalanya. Itu kan strong point. Jangan mimpilah mereka tuh menang sampai kiamat pun, bukan karena kita tuh pengikut Yesus ya. Logika akal sehat itu nggak mungkin lah. Musuh kita Pastor itu nanti mati apa? MPP, mati pelan-pelan. Jadi benar itu Donald Trump. Jangan kasih mati Al-Khamenei, termasuk di Suriah atau di Yaman, Libanon segala macam. Itu MPP aja itu. Supaya Libanon itu segera ada leadership dari Katolik, ya kan? Benar. Jadi implikasi perang Israel, Hamas, Houthi dan Hizbullah yang dibohir oleh Iran, CS, itu sudah bergema. Jadi hati mereka itu bukan menghujat lagi. Tapi kasihan juga Yahudi ya. Yang tahanan, yang mengungsi aja pun makanan dicuri oleh Hamas, ya kan? Tepungnya diambil kok didor tegak. Kalau Yahudi melindungi, karena mereka itu cuma dengar doang, nggak lihat. Tapi kalau sudah lihat di lokasi, malu sendiri mereka tuh. Kok lemah lembut, panjang sabar. Nggak macam kita iri dengki, cemburu. Kenapa? Nuraninya udah negatif. Karena bukunya, manual life-nya kan gitu. Demikian sementara info. Ayo berdialog kita. Mainkan. Ya, tapi kalau kita memang lihat orang-orang Yahudi ini kalau dia bikin spionase itu all out ya, Iyalah. all out. Karena mereka kan terbiasa di Uber kan di seluruh dunia kan. Jadi mereka terbiasa menyusup, mereka merendah, mereka kaya raya tapi nggak nampak, mereka pinter tapi nggak nampak. Mereka low profile rata-rata orang Yahudi ini, sehingga kita kaget tuh. Oh ini orang Yahudi ternyata, oh ini ternyata orang Yahudi nih. Karena mereka low profile. Dan mereka mencoba untuk, kecuali yang ortodok itu memang kelewatan ya. Memang kalau yang heredik itu memang bahkan di Israel aja tidak disukai ya. Yahudi ortodok sendiri, kan ini dalam ini saya ya, kemarin mata kuliah saya, namanya David Barak yang ngajar. Profesor David Barak ini dia bilang begini, itu ada jurnal yang pernah saya tunjukkan ke kalian. 25% Yahudi di Israel itu adalah Haredik, ultra ortodoks. Dan mereka yang menjadi masalah begini, kan kalau yang kalian dengar ini kan orang Yahudi aja nggak mau jadi IDF, dia bilang begitu kan, karena dianggap tidak berkemanusiaan segala macam. Oh itu enggak. Kenapa orang-orang ultra ortodoks tidak mau jadi IDF? Karena IDF itu adalah pasukan nasionalis. Jadi laki-laki perempuan dicampur.
nggak urusan, pendidikannya dicampur. Nah, si ultra ortodok ini modelnya kayak si Islam-Islam yang model-model si ini yang pakai jilbab-jilbab ini. Wah, ini nggak mau sentuhan halal haram segala macam, makannya kudu dipisah. Terus apa namanya? eh, Mereka harus punya jam berdoa apa segala macam gitu ya. Nah, sedangkan kalau pasukan itu kan harus siap 24 jam dan harus dalam kondisi apapun. Siap dengan segala kondisi apapun, dalam tempat apapun. Oh, mereka nggak mau, oh, nggak boleh sentuh ini karena nggak kosher ini, nggak kosher itu. Ya matilah. Akhirnya intinya pokoknya ini. Jadi mereka tidak mau jadi tentara karena Muka nggak kelihatan. mereka itu tidak bisa beradaptasi Nggak bisa dan muka. mereka dibilang katanya nanti berdosa katanya karena Akan beda. iya, Medianya karena ada kan. aturan-aturan Walaupun emailnya agamanya. Nah, Nggak, kemudian medianya yang menjadi kan mulanya kok nggak nongol gitu. Harusnya nongol. nah bisa Nggak bisa Pak ya? nih bocor Berarti terus. ada kurangnya. Jadi, Pastor, Tolong dimatiin. Tolong, sebentar, kalau kita, belum selesai. Jadi termasuk sekarang ini mereka itu nggak mau kerja di kantor, nggak mau kerja yang ada di Israel, tidak mau kerja mereka. Akhirnya mereka mau terima sedekah, terima donasi. Akhirnya mereka nggak mau kerja, tapi terima pajak dari kita yang bekerja. Jadi 25% ini menerima sumbangan pajak dari orang-orang Israel yang bekerja dengan normal. Sementara yang 25% orang Haredik ini anaknya 10. Sedangkan yang bekerja anaknya 2. Nah, ini menjadi masalah besar sekarang di Israel yang 25% ini. Nah, akhirnya pemerintah sekarang ini mempersiapkan IDF yang Haredik, ultra ortodok. Masalah baru terjadi tuh. Kenapa? Karena si ultra ortodok ini benci banget sama orang Islam. Bencinya banget sama orang Islam. Jadi setiap kali mereka nangkep orang Islam, langsung dicincang sama mereka. Sesuai dengan perjanjian lama letter luck, dicincang beneran itu mereka orang-orang Islam ini kalau ketangkep sama ortodok ini. Jadi kalau Anda lihat ada pasukan IDF yang katanya kejam-kejam itu udah diharedik tuh orang-orang ultra ortodoks mereka. Sehingga pemerintah Israel juga kewalahan. Gimana ya, kenapa kamu nggak ikutin aturan kita ya? Oh, kami lebih, lihat ini aturannya di dalam Alkitab, aturan perangnya seperti ini. Itu kan zaman dulu. Dia bilang begitu kan, itu kan zaman dulu. Nah, jadi ini menjadi biang kerok juga nih orang-orang Yahudi yang Haredik ultra ortodok ini. Ya, dan itu menjadi biang kerok, menjadi masalah besar. Nah, sekarang ini akhirnya kalau kita lihat balik lagi ya, kalau orang-orang Yahudi yang modern ya, mereka sangat luar biasa. Mereka tetap menjalankan keyahudiannya dengan cara yang moderat sekali, dan mereka sangat kontekstual disesuaikan. Bahkan kalau kita lihat ajaran orang-orang moderat ini persis dengan ajaran dalam Perjanjian Baru tuh, ajaib ya. Ajaran orang-orang Yahudi yang moderat ini, kalau Anda lihat itu mirip dengan ajaran di dalam Perjanjian Baru, dalam ajaran Kristen ya. Sehingga kalau kita lihat orang-orang ini lebih modern, lebih masuk akal. Dan kalau kita lihat ceritanya Elia Cohen ya, itu bisa sampai jadi wakil perdana menterinya Syria dulu ya. Bisa menteri pertahanan sorry ya, bisa jadi menteri pertahanannya Syria. Padahal itu mata-mata Mossad. Makanya kemarin kita pernah bercanda itu sama Pak Teddy itu, jangan-jangan si Cecep Erdogan ini jangan-jangan dia juga agen Mossad loh. Iya, benar Pak. Iya. Jangan-jangan si Cecep Erdogan ini Cecep agen Mossad Erdogan, loh. iya. Iya, mulutnya berkuar-kuar ya, benci Israel, jahat sekali mulutnya. Tetapi kalau kita lihat itu pro Israel banget tingkah lakunya, iya kan? Mulutnya mah berkuar musuhin Israel, sama-sama seperti Presiden Iran yang hari ini. Jangan-jangan Presiden Iran hari ini pun adalah agennya Mossad. Karena Mossad itu ada di mana-mana dan bisa menyusup sampai ke tingkat-tingkat pejabat pemerintah loh. Nah, pertanyaannya lagi kan, nah ini, jangan-jangan Gibran ini agen Mossad juga lagi. Mampuslah kalian orang Indonesia kalau Gibran ini agen Mossad ya kan. Ibu Monik Pak, yang mereka juluki agen Iya, Mossad. kalau Ibu Monik kan udah jelas jurnalis pro Israel.
ya kan? Iya. Udah jelas. Nah ini Oh kalau iya ya. namanya bukan spy, kalau udah jelas itu Iya, terang-terangan itu udah pro jelas. Iya. Israel. Iya. Nah yang Iya, sekarang iya. ini kita lihat ini jangan-jangan keluarganya Jokowi ini agen Mossad juga berkuar bacot gede, tetapi nggak perang-perang tuh, nggak kirim-kirim tentara tuh. Makanya bisa disusupin Prabowo. Sekarang katanya si Ibu Susi, ibu pengamat UI itu katanya Prabowo bekerja sama dengan Israel, lu main belakang, lu mampus dah kalian. Orang-orang Iya, Islam si ini Dokter mau Susi digusur. ya. lanjut apa nih ompung belum bicara lagi ompung dari tadi ya, apa sudah Belum, tersign out belum. ompung Tapi teman-teman ya Mossad itu dia ambil apanya ya? Dia ambil apanya istilahnya pakai firman Tuhan, dia ambil di Amsal ya 11 semua ayat ya. ngambil dari situ Ya, betul 14. Jikalau tidak ada pimpinan, ini teman-teman supaya cerah. Kalau kenapa dia ambil di jika Amsal tidak ada 11 visi Pak, ayat jika 14. tidak ada Ya, visi, jikalau tidak jika ada tak ada pimpinan, visi binasalah rakyat. ya jatuhlah bangsa. Tetapi kalau Ya penasihat banyak, jadi kalimatnya keselamatan begini ada. Pak Teddy Oh Pak ya, Teddy salah ya, kalimatnya ya. nih. Oh Ayatnya ya, bunyi coba. gini. If Oke, ya. there is no vision, the people Ya. perish. Itu ayatnya begitu. Ya, Itu ayatnya Mossad saya masih ingat. Mossad. Jadi penglihatan itu penting, penglihatan Ya. maksudnya dia mata-mata itu loh. Penglihatan itu penting. Sebab kalau enggak Ya. bangsa kita tuh binasa nanti. Gitu maksudnya Pak Teddy. Di ayat Hebat, 13, di ayat 13 dia katakan begini, Pak. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Tetapi Betul. siapa yang setia, menutupi perkara. Itu sama ada saya bilang kacau Betul, juga luar ini biasa Mossad. ya. Luar biasa. Hebat ya Mossad ini memang. Tapi saya nih masih kagum sama si cewek ini ya. Siapa tadi? Catherine si Perez Catherine, ya. Adam ini ya. Catherine Saya Perez, kagum ya. sama orang ini. Memang ini orang Ciami nih, cewek satu ini ya. Hmm. All out bener loh. Kalaupun dia tidak bermaksud sebagai mata-mata, dia hanya jurnalis. Berarti dia orang jurnalis yang all out loh. Dia habis-habisan bener loh. Tapi Pak dia itu sudah saya heran senang ya.